Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kristanto Sniper Cinci ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung saya, mensupport dan juga ya selalu nyimak lah ya atau menonton video-video saya ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Oke lur, di sini saya mau sedikit menjelaskan, menerangkan atau memberikan edukasi ya. Edukasi kurang lebihnya demikian ya. Di depan saya ini ada unit Black End yang new ya, ataupun NBA New Black End yang terbaru versi kedua atau Gen 2 NBA. Di sini saya mau menjelaskan untuk sistem langkah hammer ya, ataupun hammer itu sendiri. Kenapa sih saya harus ganti? Kenapa sih saya harus saya rubah? Ya, kenapa? Ini alasan saya tidak lain dan tidak bukan karena saya memang suka langkah pendek. Langkah pendek tujuannya hammer dia tetap ringan. Karena hammer tetap saya menggunakan hammer bawaan ya. Hammer ringan. Ini contoh loh ya. Ini contoh. Ini hammer ringan. Pendek ringan, palep kita kasih yang empuk juga, yang ringan juga ya, tapi bebas lah. Kalau untuk palep itu bebas, mau dibikin ringan bisa, mau dibikin berat bisa. Seri warna bisa WM, WL, WT, biru muda ataupun krem itu bisa untuk yang lembek-lembek ya. Kalau kita menggunakan langkah hammer panjang, contoh ini kan ini salah satunya ini ya, ini hammer bawaan standar, masih bawaan lah dari NBA. Ini langkah hammernya 16 mili ya, langkah hammer 16 mili, jadi otomatis nanti dia recoil yang pasti terasa ya, recoilnya kencang. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya jatuhnya dia boros, itu umum lah ya, umum logikanya itu demikian. Makanya saya buatkan untuk hammer yang saya ganti ya, saya buatkan ataupun saya ganti hammernya dengan sama, coakannya ini juga semuanya sama, cuman ini lebih panjang itu ya, dia untuk pendek langkahnya. Ini pesenannya punyanya siapa ya kemarin? Ini punyanya siapa ya kemarin, barusan pesen, lupa saya, orang dari Kalteng kah mana atau mana itu ya, lupa saya mas bro, bentar ya, tak cek dulu ya. Kemarin yang pesen hammernya ini saya lupa mas ya, sebentar saya cek dulu punyanya siapa kemarin ya. Ada di sini siapa kemarin, lupa ya, pokoknya kalau ndak salah dia alamannya lain ini, bentar ya, saya jawab dulu biar saya ndak lupa ya. Ini juga mau pesen tapi ndak jadi orangnya ya, dia malah tujuannya memperpanjang valve-nya. Saya ndak demikian. Sebentar mas bro ya, saya lupa ya masalahnya. Oh ini, nah ini ini alamatnya Jepriono Nipisa ya, Jepriono Nipisa. Ini harganya 400.000 ya untuk hammer, 400.000. Terus ini pesanannya untuk NBA, atas namanya siapa tadi ini? Iya betul ya, alamat saya Jepriono, Dusun Tengah Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ya. Ini ya alamatnya. Ini pesanannya punyanya Mas Jepriono. Nah, jadi begini mas bro, saya terangkan lagi, kembali ke awal. Langkah hammer, kenapa saya sukanya yang langkah hammer pendek? Tujuannya itu tadi biar dia hammer, dia tidak keras, si lever tidak keras, kita tarikannya tetap enak, empuk ya, ndak keras ya. Terus yang kedua, mengurangi recoil, yang pasti mengurangi recoil. Tujuan saya memperpendek langkah hammer. Yang ketiga, power maksimal, masih bisa maksimal, powernya itu masih bisa maksimal. Kalau seandainya kita cari
untuk unit cari power 1000 masih tetap mudah dan gampang ya, dengan ya katakanlah 13 sampai 16 gram masih bisa ya. Tapi ketika kita menggunakan mimis 20 grain ataupun 18 grain dengan produk NBA ataupun yang lain, ini masih banyak PR ya. Ini saya pribadi aja untuk NBA masih belum bisa ketemu settingan yang enak, yang pas, yang nyaman untuk saya pribadi belum ketemu. Karena ini memang di sini saya masih belajar lagi ya. Ini pesenannya Mas Jepriyono untuk langkah hammer 7,5 mili ya. Ini mentoknya di belakang ya. Ini mentoknya belakang, saya kasih tanda spidol. Terus yang majunya karena ini per valve-nya lembek ya, jadi saya harus tahan sedikit. Nah, itu kelihatan ya. Dari lubang ini kelihatan ya kalau sudah mentok ya. Nah ya. Pas ya di spidolnya itu tadi ya, kurang lebihnya ya. Nah, nempel kan sudah. Nah, hammer sudah nempel, jadi kurang lebih di situ ya. Kita lepaskan lah, kita begini, terus kita ukur ya. Kurang lebihnya kita ambil as tengahnya ini kan sama untuk as ukurannya persis ya, kurang lebih juga sama sesuai pesanan 7,05 mili langkah hammernya. Nanti seandainya Mas Pujiono katakanlah dia ini lembek ya pernya tuh, tenggelam langsung ya. Saya pakai lembek memang ini pernya. Untuk hammer tetap sama standar. Terus kalau seandainya Mas masnya yang di sana itu katakanlah pengen langkah hammernya ditambah lagi ataupun sejenisnya, saran saya lebih baik sampai ngurangin asfalnya itu Mas. Asfalep sampai kurangi sedikit, 1 mili kah atau setengah mili kah, cukup 1 mili cukup, itu masih berani dia Mas. Karena itu sisanya kurang lebih sekitar ya, munculnya itu 4 milian lebih, kurang lebih itu ya, 4 sampai 5 milian itu dari dindingnya ya. Jadi kalau dikurangi 1 mili masih berani, masih aman. Terus daripada sampean motong hammer takutnya nanti ndak ketemu, ndak cocok, malah sampean ya bukan rugi sih, 2 kali kerja ya, harus jelas lagi apa segala macam ya. Oke Mas Bro, nah ini demikian, kita buka ya, kita buka yang saya buat hammernya. Kita buka yang saya buat. Jadi saya buat baru ya Mas Bro, bukan saya las ataupun yang lain, enggak, saya buat baru. Memang tujuan saya tidak merusak bawaan chamber, itu tidak demikian. Kalau orang-orang kadang-kadang ada dia ditambah daging atau di bore up lagi, saya tidak demikian. Saya lebih mengutamakan originalnya chamber ya, bawaan chamber itu saya utamakan. Saya nggak suka yang terlalu ngoprek, terlalu over ya, ininya digedein apa, enggak, saya enggak berani, resiko Mas Bro, nanti kalau ada apa-apa kita yang kena perakit ya. Kita tetap menjaga nama baik produk dan juga nama baik saya pribadi ya. Nah ini yang saya buatkan sama ya, nah, sama lubangnya juga sama ya, lubangnya sama, terus ininya juga sama ya, sama, bedanya ini panjang ini pendek. Ini langkah hammernya tadi kurang lebih sesuai permintaan 7,05. Sebentar. Nah, ini 59 ya, 60 lah, katakanlah 60 mili atau 6 cm. Sedangkan ini 69,63, 69,5 ya. Panjangnya semuanya sama ya, kita buat sama persis, cuman ininya aja agak besar sedikit karena milling saya habis yang 4 mili ya. Jadi adanya ini milling 5, enggak masalah sih, aman aja sih, yang penting berfungsi dengan baik. Semuanya sama ya, sama ya. Ini buat baru, saya nggak dilas, nggak disambung, nggak di apa, ini baru, memang bahan stainless juga ya, 304. Oke, mungkin demikian penjelasan saya ya.
Sama halnya seperti ini yang sebentar ya, sebentar saya singkirkan dulu sebentar. Nah, ini juga hampir sama ya. Ini sih bukan hampir sama, ini juga sama ya. Ini langkah hammer juga pendek. Kita pinjam si levernya dulu ya. Kita pendek, cuman ini punyanya tetangga ya, tetangga rumah. Kebetulan orang Kuala Samboja, satu wilayah sama saya, cuman beda RT lah ya. Ini langkah hammernya juga pendek ya. Ini langkah hammernya pendek, sama-sama pendek dia. Ini kalau diukur kurang lebih sekitar 7-an mili juga, kurang lebih. Kita ukur ambil as tengahnya. Nah, enggak ada malah ya, 7 mas bro. Ya 7-an mili lah, 7 milian tetap sama ya. Nah, ini 7 mili juga ya. Ini langkah hammer 7 mili. Nah, sama ya, 7,34 kurang lebihnya. Ini Demit Anu Gen 2 yang laras lokal ya. Ini laras saya pribadi. Ini laras saya pribadi. Jinji barel alur 8 ya. Tabung Liaoning, komposit Liaoning, Alsef. Regulator bawaan unit. Ini sudah saya upkan, beliau minta settingan 15 grand ya. Yang di sini ini mau yang bukan membedakan ya apa ya, beliau itu intinya minta settingan 15 grand dengan power minta 1000 ya. Jadi ini saya pribadi lumayan apa ya, agak boros dikit, kurang lebih sekitar 200 sampai 250-an paling ya, kurang lebihnya PSI per satu magazin dengan power up 1000 ya. 15 grand non plenum. Ini langkah hammer pendek, langkah hammer cuma hanya 7 mili. Logikanya memang nggak masuk akal, tapi demikian memang adanya ya. Ini cuman ini agak setelan hammernya dia agak keras ya, ataupun agak ngoyo. Sama sih standar warna krem untuk setelan hammer, cuman dia setelannya maju ke depan ya. Ini setelan hammernya karena untuk mencari power yang diminta sama si konsumen. Kalau saya sih nggak harus 1000 sih sebetulnya, cuman kadang-kadang konsumen ini memang mungkin senang dengan suara kenceng, ataupun mungkin ada peruntukan untuk berburu yang mungkin binatang gede atau apa ya, kita nggak tahu juga ya. Yang penting saya cuma bisa menuruti apa yang permintaan oleh konsumen ya. Kalau ini recoil masih agak terasa, tapi nggak terasa seperti pada umumnya ya, standarnya tidak. Nah, ini masih agak terasa tapi tidak banget. Terasa tapi enggak kenceng. Beda halnya ketika kita menggunakan hammer yang standar, mungkin ada terpental ke sana ya. Ini masih terasa tapi enggak terasa banget. Kadang kosong ya. Kalau seandainya kita pegang begini, sudah saya buktikan minim recoil. Ya. Terus mungkin apalagi mas bro ya, penjelasan saya mungkin demikian dulu ya. Ini tinggal sedikit lagi untuk Demit Anunya, mungkin besok atau lusa lah mungkin bisa diambil ke rumah untuk Mas Junaidi yang ada di Kuala. Oke mas bro ya, mungkin demikian dulu ulasan saya ya, atau penjelasan saya, atau review saya, ataupun apa bahasanya lagi, ataupun edukasi saya tentang masalah hammer ya. Hammer ya, ini hammer juga sama, ini punyanya Bengal, saya juga buat baru mas bro. Bentar ya. Nah, ini punyanya hammer, ini punyanya Bengal, ini saya juga buatkan baru sama seperti umumnya. Nah, ini lebih panjang, lebih gede. Ini punya hammer Black N sama NBA sekalinya sama mas bro. Hammernya kukira beda, ini sama ya. Nah, ini ya rata-rata pokoknya saya main hammer kurang lebih di 7 sampai 8 milian kurang lebih ya, kurang lebih. Ini hammer antara Black N atau NBA sama Bengal beda ya. Kelihatannya memang agak pendek ini, agak panjang ini, karena bedanya dia di bagian box triggernya ya. Nah, ini dia bedanya di sini. Kalau Bengal dia pendek, kalau NBA ya kurang lebih sekitar 20 mili, yang ini 2 sentian. Ini pendek untuk Bengal. Ya.
mungkin bisa dipahami, dimengerti, dan juga bisa terima lah ya. Penjelasan saya mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah kata salah kata yang disengaja ataupun tidak, saya minta maaf, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan untuk sombong, untuk ria, dan juga untuk pamer ya. Enggak, kita sama-sama semuanya belajar. Oke, saya akhiri dulu ya Mas Bro. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.